Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara di Peradilan Agama beserta teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Ariski Kaputri dan rekan saya Herisa Adianti Mulia. Kami di sini akan menjelaskan secara singkat terkait materi hukum acara di Peradilan Agama, yaitu gugatan dan permohonan di Peradilan Agama. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian gugatan dan permohonan. Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Untuk poin selanjutnya yaitu pembuatan surat gugatan dan permohonan. Kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan diantaranya 1. Surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf yang mana menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Untuk yang kedua, fotokopi identitas seperti KTP. Yang ketiga, workshop biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Yang keempat, surat keterangan kematian untuk perkara waris. Yang kelima, surat izin dari komandan bagi TNI dan Polri, surat izin atasan bagi PNS atau untuk perkara poligami. Yang keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya atau ini untuk perkara poligami. Yang ketujuh, surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami. Yang kedelapan, salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah, istri, dan lain-lain. Yang kesembilan, salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah. Dan yang terakhir, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Untuk poin yang ketiga yaitu isi gugatan atau permohonan itu sendiri. Yang pertama, identitas para pihak atau penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon, yaitu nama, unsur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan. Yang kedua, posita. Apa itu posita? Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang diajukan dasar atau alasan gugat. Yang ketiga, petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Selanjutnya yaitu D. Prosedur pendaftaran gugatan dan permohonan. Prosedur pendaftaran gugatan dan permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum acara peradilan agama yang mengenai perkara perkawinan, biaya perkaranya dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Poin selanjutnya yaitu E. Gugatan lisan dan tertulis. 1. Bentuk tertulis. Jika gugatan atau permohonan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formil berupa tanda tangan dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan materai yang berlaku. Gugatan atau permohonan yang berbentuk tertulis ini biasanya disebut dengan surat gugatan atau surat permohonan. Mengenai penandatanganan surat gugatan atau permohonan dapat dilakukan penggugat atau pemohon in person, tetapi boleh juga ditandatangani oleh seorang atau beberapa kuasa, asal si kuasa ini sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan permohonan ini telah lebih dulu mendapat surat kuasa khusus. Yang kedua, berbentuk lisan. Bentuk gugat yang kedua berbentuk lisan ini diatur dalam Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat 1 RBG. Di situ ditegaskan bila mana penggugat buta huruf, gugatan dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan. Terhadap gugat lisan tersebut, ketua pengadilan mencatat atau menyuruh
cataf kepada salah seorang pejabat pengadilan, kemudian dari catatan memformulasikannya berupa surat gugatan. Dan poin yang terakhir yaitu F, penggabungan atau kulminasi gugatan atau permohonan. Kulminasi ialah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam suatu proses perkara. Ada 3 macam kulminasi, yaitu yang pertama kulminasi subjektif. Kulminasi subjektif ialah jika dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat. Yang kedua yaitu kulminasi objektif, ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat. Dan yang terakhir yaitu jenis kulminasi intervensi. Intervensi ialah ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses perkara. Ada 3 macam intervensi yaitu fetching, free-joining, dan two seconds. Baik, sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.